Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farfibiansa. Saya ingin menyampaikan tugas PPKN tentang prestasi sistem hukum dan peradilan. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Dan inilah gambar-gambarnya. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai satu tujuan. Pembagian hukum itu sendiri digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantum dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum. Sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya seperti UUD, UU, dan Perda. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, semisal hukum adat. Alam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh, pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja, semisal hukum adat Manggarai, Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, semisal hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, semisal hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Tiga, berdasarkan waktu yang diaturnya. Hukum yang berlaku saat ini ius constitutum, disebut juga hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, yaitu ius constituendum, dan hukum asasi atau hukum alam. 4. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur, atau hukum penangkapan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan Handi Paribah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Paribah. Di sini saya akan membacakan materi PPKN. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan dalam dua hal. Yang pertama, ada hukum publik, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau persoalan. Jadi, kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. B. Hukum tata usaha negara mengatur cara kerja dari alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya. C. Hukum pidana, aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh beserta sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana disebut KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isinya berupa aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu disebut juga hukum material. D. Hukum acara, aturan yang berisi tata cara menyelesaikan pelanggaran hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Bukunya disebut dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang
hukum acara pidana. Hukum ini menjadi pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Disebut dengan hukum formal. Hukum privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi, kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi, meliputi A. Hukum perdana, yaitu mengatur hubungan perseorangan yang bersifat pribadi, mis perceraian. B. Hukum dagang, mengatur hubungan yang terkait dengan perdagangan. C. Hukum adat, mengatur hubungan hukum yang menyangkut persoalan adat istiadat. Peradilan tingkat pusat. Ada dua bahan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang yang pertama menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi, menguji semua peraturan yang telah rendah dari UU apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang dua, Mahkamah Konstitusi, merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari UU ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan UU NRI tahun 1945. Peradilan tingkat umum. Pengadilan Negeri PN merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Seseorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tindak kejahatan, diadili di PN setempat. Bagi terdakwa yang tidak terima dengan vonis hakim di tingkat PN, dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi atau PT. Peristiwa ini dikenal dengan naik banding. Pengadilan tinggi PT merupakan pengadilan di tingkat provinsi, menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak terima atas vonis di tingkat sebelum PN. Jika si terpidana tetap tidak mau terima atas vonis di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat MA yang dikenal dengan nama kasasi. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naran Satro dari kelas 11. Saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum pengadilan. Peradilan tata usaha negara. Pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi 1. Pengadilan tata usaha negara, menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi tata usaha negara, menyelesaikan permasalahan naik banding perkara tata usaha di negara tingkat provinsi. Peradilan agama, peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi masyarakat beragama Islam. Misalnya masalah perceraian. Meliputi 1. Pengadilan agama, menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi agama, menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdata di tingkat provinsi. Peradilan militer, peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer, terdiri dari 1. Pengadilan militer, menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat kapten ke bawah. 2. Pengadilan militer tinggi, menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah. Juga bisa untuk mengadili anggota militer yang naik banding dari tingkat di bawahnya. 3. Pengadilan militer utama, menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang masih tidak puas dengan hukuman yang sudah dijatuhkan di tingkat pengadilan militer tinggi. Juga memutuskan perselisihan tentang wewenang mengadili antara pengadilan militer yang berlainan. F. Peradilan pajak, peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. G. Komisi yudisial, lembaga khusus yang dibentuk oleh mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Selain lembaga peradilan nasional, adapun peran lembaga penegak hukum Indonesia. A. Kepolisian, tugasnya adalah keamanan dan ketertiban di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Sebagai aparat hukum, polisi dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik. Polisi juga berwenang untuk menangkap orang yang diduga melakukan tindakan kejahatan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak kriminal disebut BAP, berita acara pemeriksaan, yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.